Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Memasuki masa tenang dalam pemilu pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 bagi para calon presiden dan calon legislatif. Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar menegaskan agar menurunkan alat peraga kampanye yang terpasang di seluruh kecamatan Kota Makassar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Masa tenang ialah masa yang tidak dapat digunakan untuk aktivitas kampanye pemilu, baik dalam bentuk iklan di media sosial, media cetak, lembaga, bahkan bentuk publikasi hasil survei elektabilitas calon termasuk alat peraga kampanye. Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar menegaskan agar menurunkan alat peraga kampanye yang terpasang di seluruh kecamatan Kota Makassar. Pada rapat koordinasi pengawasan masa tenang penertiban alat peraga kampanye dengan stakeholder, di Hotel Horizon Sabtu tanggal 10 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, Dede Arwinsyah menegaskan kembali kepada partai politik agar terlebih dahulu menurunkan alat peraga kampanye secara mandiri. Dengan batas waktu penurunan APK mulai terhitung pada pukul 00 sampai 6 WITA dini hari. Memasuki masa tenang hari pertama pada tanggal 11 Februari 2024, pada pukul 8 Panwaslu bersama Satpol PP, Bapenda, dan Dinas Lingkungan Hidup secara serentak turun di 15 kecamatan di Kota Makassar untuk melakukan pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye yang masih banyak terpasang di ruas jalan, salah satunya di ruas jalan bagian Kecamatan Manggala. Begini, saya jelaskan dulu tahapan kampanye ya. Sekarang itu kita memasuki tahapan masa tenang di 11, 12, 13 Februari ya. Di masa tenang itu berdasarkan peraturan tidak ada lagi kegiatan atau aktivitas kampanye oleh peserta pemilu ya. Kemudian hari ini kita lakukan pembersihan APK bersama tadi dengan Satpol PP, kemudian teman kita di sebelah penyelenggara teknis, kemudian Dinas Lingkungan Hidup. Hari ini kita mulai tadi apel jam 8, kemudian kita bagi 3 tim. Kita bagi 3 tim karena ada 8 kelurahan ya, 8 kelurahan di Manggala kita bagi 3 tim. Jadi ini kalau tidak salah tim 2 ini ya yang kita ikuti sekarang. Untuk arah hari ini kita konsen di jalan-jalan besar di Kecamatan Manggala. Begini, kemarin ada surat edaran KPU Makassar menghimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk menurunkan sendiri alat peraganya. Jadi dikasih kesempatan dari pukul 00.01 tadi malam masuk masa tenang sampai dengan jam 6 tadi pagi ya. Kemudian di suratnya itu ketika tidak diturunkan maka yang akan menurunkan itu Satpol PP ya. Jadi kita istilahnya di sini membackup istilahnya, tapi kalau kita lihat tim Satpol PP karena di kecamatan itu terbatas ya, terpaksa kami ikut juga bantu-bantu di Panwaslu Kecamatan Manggala. Meski hujan turun di tengah berlangsungnya pembersihan alat peraga kampanye, tim operasional tetap melanjutkan tugasnya setelah beberapa menit hujan mereda, hingga dipastikan bahwa seluruh APK berhasil dibersihkan sepanjang jalan di Kecamatan Manggala tersebut. Nurin Nurhayati, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, kehadiran komunitas disabilitas menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat inklusif. Namun, masih banyak stigma dan hambatan yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Saat ini di sebuah aula yang ramai dengan senyum dan tawa, komunitas disabilitas sedang merayakan kebersamaan mereka dalam sebuah acara yang penuh semangat. Namun, di balik sorotan kamera dan suasananya yang hangat, terdapat realitas yang seringkali terlupakan oleh masyarakat luas. Penting bagi kita semua untuk mengakui nilai dan kontribusi yang mereka miliki, serta berupaya mewujudkan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi mereka. Para anggota komunitas ini menghadapi berbagai tantangan sehari-hari, mulai dari aksesibilitas fisik hingga stigmatisasi sosial. Meskipun begitu, mereka tetap gigih dalam mengejar impian dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif. Namun,
upaya untuk mewujudkan inklusi nyata seringkali terhambat oleh kurangnya kesadaran dan komitmen dari pihak-pihak terkait. Perlu ada langkah konkret dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi dan mereka memiliki akses yang sama seperti semua orang. Komunitas difabel itu adalah kalau kita lihat aturannya bahwa mereka itu merupakan komunitas yang tidak bisa dikesampingkan ya. Mereka adalah komunitas dan anak-anak bangsa yang harus kita ayomi dan kemudian kita berikan fasilitas-fasilitas yang agar supaya hak-hak mereka itu bisa sama dengan yang lainnya. Harus kita lihat bahwa sebetulnya pertama memang stigmatisasi itu untuk mereka yang difabel itu kita harus buang jauh-jauh, bahwa mereka itu ya seperti saya katakan tadi, mereka itu juga anak bangsa yang harus kita prioritaskan dan untuk kita ayomi dan kemudian kita bantu. Inklusi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Masyarakat yang sejati adalah masyarakat yang mengakui dan menerima keberagaman dalam segala bentuknya. Kami tidak boleh lagi membiarkan komunitas disabilitas terpinggirkan atau dilupakan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan meningkatnya kesadaran dan aksi nyata dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua, tanpa terkecuali. Setiap langkah kecil menuju inklusi adalah langkah besar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua. Feni Septiani Samuel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Menyambut Tahun Baru Imlek 2024, program studi S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Festival Imlek 2024 bertajuk Romantic Lunar yang diadakan sejak tanggal 5 hingga 10 Februari 2024 di Atrium JF New TSM Makassar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Prodi S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok bekerja sama dengan Trans Studio Mall Makassar merayakan Festival Imlek 2024. Festival yang diadakan sejak tanggal 5 Februari 2024 ini berpuncak pada tanggal 10, yaitu Hari Perayaan Tahun Baru Imlek. Festival ini disertai dengan pameran pendidikan dan budaya China. Dalam pameran diperkenalkan beberapa hal seperti Chinese tea, Chinese kaligrafi, dua alat catur Cina yang berbeda, paper cut khas Cina, topeng Cina, alat permainan tradisional Jiangxi, dan lainnya. Untuk Festival Imlek 2024 ini diselenggarakan itu tujuannya ya merayakan Imlek tahun ini dan juga sebagai bentuk exposure dari TSM bekerja sama dengan program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok didukung dengan Confucius Institute dan Imdarin KMFBUH supaya budaya Tiongkok di Indonesia ini lebih dikenal luas gitu dan lebih membangun toleransi antar sesama ras lah gitu. Selain itu, mahasiswa Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok mempersembahkan pertunjukan kepada para pengunjung yang meramaikan acara Festival Imlek di Atrium GF New TSM Makassar tersebut, dengan menampilkan tari Tang Palace Girl, tari Beauty in Rain Lane, vokal group, serta persembahan lagu China. Khusus tahun ini tuh baru saja melahirkan kami yang pertama. Jadi terasa beda banget jadi dengan yang tahun sebelumnya. Ya tahun sebelumnya itu kita cuma berdua, ya ini akhirnya jadi bertiga. Jadi makin rame sih, lebih rame. Dan persiapannya itu ya makin spesial karena kalau khusus perayaan Imlek itu biasanya kalau yang belum menikah itu biasanya yang mendapatkan ampau ini kami sudah menikah, kita sudah berkeluarga, giliran kami yang membagi-bagikan ke keluarga-keluarga kami. Festival perayaan Imlek yang ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa ini berlangsung dengan sangat meriah. Nuri Nurhayati, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Eva Syarahman beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.